Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyyu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan selain ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita semua masih diperkenankan untuk menikmatinya. Maka dari itu wajib kita mensyukuri keberadaannya dengan melafadzkan alhamdulillahirabbil alamin. Lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah perbuatan kita beribadah dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita selalu berzikir dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan syukurnya kita, Allah akan tambah nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita, Allah akan berikan keberkahan di masa yang akan datang. Namun akan tetapi jikalau kita tidak mau bersyukur, kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, maka azab yang Allah siapkan sangat pedih. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini, Allah jadikan pribadi kita abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, kekasih Allah, buah hati Siti Aminah, putra kebanggaan Abdullah, yakni baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan wasilah beliaulah kita semua akan selamat di dunia dan di akhirat. Karena dengan cahaya beliaulah kita semua ada di muka bumi ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Fakir menyampaikan inti khutbah, Al-Fakir ingin berwasiat kepada diri Al-Fakir pribadi khususnya pada para jamaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti sebenar-benarnya bertakwa. Kita jalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan kita tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama dikatakan takwa berarti takut kepada Allah. Kalau kita sudah takut kepada Allah, maka segala perintah-perintah Allah akan kita lakukan. Kalau kita sudah takut kepada Allah, maka segala larangan-larangan Allah akan kita tinggalkan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menyambung wasiat takwa, Al-Fakir ingin menyampaikan satu buah hadis yang tadi disampaikan dalam muqaddimah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurnanya iman seorang hamba, orang yang beriman sempurna imannya terletak daripada baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1162.
Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dapat kita ambil makna bahwasanya orang yang beriman, yang sempurna imannya adalah orang-orang yang baik akhlaknya. Apa itu akhlak? Akhlak adalah tata krama, akhlak adalah budi pekerti, akhlak adalah sifat yang mana yang harus kita ikuti dari Rasulullah SAW. Sifat akhlak yang baik. Akhlak yang baik yakni akhlakul karimah. Akhlak yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang-orang yang dimuliakan, baik kepada manusia, makhluk Allah maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim karangan Asy-Syaikh Az-Zarnuji, bahwasanya kitab ini menjadi sebuah kitab yang sering dikaji oleh para santri. Bahwasanya dalam kitab itu dijelaskan ada 6 adab seorang murid kepada yang lainnya. Yang pertama, adabnya kepada dirinya sendiri. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adab kepada diri sendiri? Adab kepada diri sendiri adalah adab ketika kita memberikan hak kita kepada diri sendiri. Ketika kita dalam keadaan lapar, membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan konsumsi untuk kesehatan diri kita, kita tunaikan hak tersebut, maka kita menunaikan hak kita, tandanya kita beradab kepada diri kita pribadi. Dengan mengedepankan hak kita, maka kita akan mendapatkan kebaikan, yakni dari tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat akan membawakan kita kepada kemaslahatan di masa yang akan datang. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam kitab ini kepada siapa kita beradab? Yang kedua, adab kepada guru-guru kita. Guru-guru kita yang memberikan ilmu kepada kita, guru-guru kita yang memberikan nasihat kepada kita, baik itu nasihat dunia sampai dengan nasihat akhirat, itu semua ilmu yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Para kiai, para ulama adalah pewarisnya para nabi yang wajib kita ikuti dan kita tuntuni sampai waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menuntut ilmu kita akan menjadi orang yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Dengan guru-guru kita, dengan wasilah para guru-guru kita, kita semua akan mendapatkan ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pekan lalu kita menyaksikan fenomena bahwasanya ada suatu kabar bahwasanya seorang santri yang tunduk kepada kiainya, seorang santri yang tunduk kepada gurunya, itu diartikan tunduk sebagai sujud. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari tunduknya seorang santri, seorang murid kepada gurunya atau kiainya, yakni tanda seorang murid memuliakan gurunya. Tanda seorang murid memuliakan ilmunya. Ilmunya yang telah diberikan melalui perantara gurunya, dia muliakan oleh muridnya, maka murid akan mendapatkan berkah dari ilmu yang diperolehnya. Maka suatu ketika nanti di masa yang akan datang, murid tersebut akan menjadi murid yang berguna baik nusa dan bangsa, baik agama, dan dia akan bisa selamat melalui perantara ilmu yang didapat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kedua, kepada siapa kita beradab, yakni kepada guru-guru kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, kepada siapa lagi kita beradab? Yang ketiga, sebagai seorang murid kita harus beradab kepada kedua orang tua kita. Orang tua yang dari awal kita sebelum hadir di muka bumi ini diharapkan kehadirannya,
diminta kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hadirnya kita di muka bumi ini sebagai pelengkap hidupnya kedua orang tua kita, maka wajib kita syukuri keberadaannya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun kedua orang tua kita belum bisa menyampaikan hal-hal yang baik kepada kita, akan tetapi wajib kita beradab kepada kedua orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain wa sakhtullahi sukhtil walidain." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Namun murka Allah pun tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim ini kita wajib beradab kepada kedua orang tua. Dengan beradab kita, maka kita tergolong sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Anak yang berbakti kepada kedua orang tua akan membuahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak cerita-cerita para ulama kita, betapa banyak cerita sejarah daripada guru-guru kita terdahulu, bahwasanya orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dia akan menjadikan hidupnya barokah di dunia wal akhirah. Bahkan orang yang memuliakan kedua orang tuanya di masa hidup, Allah jamin dirinya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu adab kepada siapa lagi yang keempat? Yakni adab kepada saudaranya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hadir di muka bumi ini tidak luput daripada kebutuhan kita kepada saudara kita. Saudara, baik saudara dekat maupun saudara jauh, baik saudara sedarah maupun saudara kerabat, semuanya wajib kita perlakukan baik kepada mereka. Karena dengan saudara kita akan mendapatkan sosial yang baik, akan mendapatkan pertolongan jikalau kita membutuhkannya. Bahkan ketika kita dalam musibah, pertama kali yang datang adalah saudara-saudara kita. Maka pentingnya kita untuk beradab yang baik kepada saudara-saudara kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kepada siapa adab kita dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini? Yakni kepada tetangga kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.